Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita Habatus, hidupku bagi Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-15 ayat 10-21. Yeremia pasal 15 ayat 10-21. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Sekarang kita membaca di ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Adik-adik, Nabi Yeremia dipilih Allah untuk diutus kepada bangsa Israel sebagai penyambung lidah Allah, menyampaikan peringatan-peringatan, menyampaikan firman-firman Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi dalam tugasnya itu, Yeremia banyak sekali menghadapi kendala, menghadapi tekanan, oleh karena Raja Israel maupun bangsa Israel bukanlah raja dan bangsa yang mau dengan rendah hati mendengarkan setiap perkataan Allah melalui Nabi Yeremia. Sehingga setiap firman yang disampaikan oleh Yeremia ataupun peringatan-peringatan dan nubuatan dari Yeremia seringkali membawa permasalahan bagi diri Yeremia. Dengan apa yang disampaikan Yeremia, yang Tuhan perintahkan untuk Yeremia sampaikan kepada bangsa Israel, dia seringkali harus mendapat ancaman, mendapat tekanan dari raja maupun bangsa Israel. Banyak yang tidak suka dengan Nabi Yeremia oleh karena firman yang disampaikannya, oleh kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi bangsa Israel. Karena banyak dari firman-firman itu memperingatkan bangsa Israel supaya mereka meninggalkan perilaku mereka yang jahat dan kembali kepada Allah. Jika mereka tidak kembali kepada Allah, maka ada hukuman yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Dan bangsa Israel maupun Raja Israel pada saat itu tidak suka mendengar peringatan seperti itu, karena mereka masih mau hidup semau mereka sendiri. Nah, Nabi Yeremia berkeluh kesah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menyatakan setiap kesesakan yang dia alami, pergumulan yang dia alami. Dan luar biasa Tuhan menjawab doa Nabi Yeremia dengan menyatakan di ayat yang ke-19 sampai 21 yang kita baca tadi, bahwa Tuhan Allah tidak akan meninggalkan Yeremia. Tuhan Allah akan senantiasa menyertai Yeremia. Bahkan dia akan menjadikan Yeremia seseorang yang sangat kuat. Jika ada orang-orang yang akan berbuat jahat kepada dia, Yeremia bisa menghadapinya oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan Nabi Yeremia. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa ketika kita punya permasalahan, kita punya pergumulan, kita punya ketakutan, kesesakan dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Saat kita melakukan semua firman Tuhan dengan benar, maka Tuhan sendiri yang akan membela kita. Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan kita dari setiap musuh-musuh kita. Jadi kita tidak perlu berbuat jahat kepada orang lain, tetapi yang kita lakukan hanya berserah dan berseru kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membebaskan dan menyelamatkan kita. Kita tidak perlu membalas orang lain dengan perbuatan yang sama yang mereka lakukan kepada kita. Yang kita lakukan adalah tetap dalam kebenaran firman Tuhan dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Kata Tuhan Yesus Kristus bahwa bagian kita adalah
mendoakan mereka, mengampuni mereka, dan memberkati mereka. Maka Tuhan sendiri yang akan melakukan segala hal yang baik bagi kehidupan kita, dan Tuhan sendiri akan melakukan apa yang dipandang baik kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Jadi adik-adik tidak perlu merasa sendiri ya ketika teman-teman berbuat tidak benar dalam kehidupan kita, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama kita, menemani kita, dan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami boleh bersama-sama ingatkan bahwa ketika kami ada masalah, ketika kami ada musuh, kami harus mengampuni mereka, mengasihi mereka, dan mendoakan mereka, membawa setiap keluh kesah kami kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan bertindak menolong kami, menyatakan kebenaran kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati sepanjang hari ini ketika kami beraktivitas, Tuhan memimpin dan menolong, menjadikan kami berkat dan kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.